Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita berjumpa kembali di perkuliahan untuk semester keempat kali ya. Yang angkatan 2022 itu semester 4. Ya, kalau yang 2023 berarti semester 2. Oke, mata kuliahnya kali ini adalah metodologi penelitian. Seperti apa metodologi penelitian itu? Kita langsung saja menuju layar monitor. Ini gambarnya saya tutup. Nah, ini saya menggunakan aplikasi OBS ya untuk merekam perkuliahan ini. Aplikasi namanya OBS. Kita tinggal menuju. Tadi ini kalau ini dimatikan, gambar saya muncul di layar gitu ya. Kalau ini di layarnya dihidupkan, gambar saya di belakangnya tertimpa gitu. Oke, cekidot, kita langsung menuju. Saya sudah membuatkan RPS-nya gitu ya, sudah saya share di grup itu. Sudah saya share di grup, RPS-nya sudah saya share di grup. Sudah, barangkali ada yang sudah membuka ya, sudah ya baca, sudah membaca. Kita buka kembali. Sebentar, kita di mana ya? Di download, sudah saya download ini Metopai. Oke. Ini mata kuliah metodologi penelitian. Iya betul, semesternya 4. Tema-tema apa saja yang akan kita bahas di pertemuan semester ini, yaitu yang pertama, sebelum ke bahan kajian, kita ini dulu bedah RPS ya, deskripsi mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada prinsip-prinsip dasar dan metode penelitian yang relevan dengan konteks vokasional. Ya, silahkan nanti bisa dibaca sendiri, dibuka. Bahan kajiannya, pokok pembahasannya mengenai pengantar metodologi penelitian. Kemudian ada rancangan, bagaimana kita merancang penelitian. Kemudian yang ketiga ada metode penelitian kualitatif, keempat metode penelitian kuantitatif, dan yang kelima nanti ada etika penelitian. Untuk daftar referensi bisa kalian cari dimanapun, sekarang lebih mudah mencari referensi. Oke, makanya tidak saya cantumkan di sini. Iya, ini nama saya. Barangkali ada yang lupa. Oke. Selanjutnya di pertemuan pertama ini CPMK ini capaian pembelajaran mata kuliah ya. Ini sub CPMK-nya menguasai konsep dasar metodologi penelitian. Isinya nanti kontrak belajar, itu kalau di kelas yang offline itu ya, yang yang di kelas ada kontrak belajar. Kemudian yang kedua mengenai tema dasar-dasar metodologi penelitian. Nanti di pertemuan minggu kedua, jenis-jenis penelitian, maksud dan tujuan penelitian itu apa. Kemudian pertemuan minggu ketiga, rancangan penelitian ya, membahas tentang identifikasi masalah, instrumen penelitian itu apa saja gitu ya. Kemudian selanjutnya ada keterlibatan stakeholder bagi yang belum tahu, browsing saja itu. Kemudian membahas tentang besok minggu kelima, populasi dan sampel.
Kemudian minggu ke-6-nya kita membahas metode penelitian kualitatif. Datanya apa saja, kemudian teknik pengambilan datanya bagaimana, kemudian pertemuan ke-7 analisis data dan berbagai pendekatan. Kemudian yang selanjutnya UTS ya. Pasca UTS akan membahas metode penelitian kuantitatif, bisa dibaca sendiri sampai ini etika penelitian. Kurang lebih seperti itu mengenai RPS. Nanti kayaknya nggak perlu dipertanyakan ya, yang RPS ini kayaknya ini teknis lah, hal-hal begini ini maksudnya apa gitu ya. Ini teknis penulisan RPS saja, nggak perlu dipersoalkan. Kemudian ini kalau kelasnya luring ini modelnya ini, kalau kelasnya daring modelnya ini gitu ya. Apa ini? Oke, kita lanjutkan saja. Mengenai hari ini dasar-dasar metode penelitian ya, atau pengantar metode penelitian. Kita langsung saja, saya akan minta bantuan ke AI, Barit AI gitu ya. Nah ini saya sudah login ke Barit AI-nya Google ya, saya akan tanyakan, Mas Bar, tolong saya buatkan slide mengenai dasar metodologi penelitian. Oke, coba hasilnya bagaimana. Ini ya. Gini. Nih, pengertian metodologi penelitian. Jadi, pengertian metodologi penelitian ini definisi. Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Kita kembali ke, saya buatkan ini ya untuk orek-orekan. Jadi kemarin waktu kita semester 1 sudah pernah membahas tentang metode ilmiah gitu ya. Masih ingat dengan mata kuliah filsafat ilmu ya. Di sana ada mata kuliah filsafat ilmu, ada pembahasan metode ilmiah ya. Ini orek-orekannya begini. Atau ini saya kecilkan saja ya, layarnya dihidupkan, kemudian ini gambarnya dikecilkan, taruh di bawah pojok gini ya. Oke, kemudian kita lihat ke sini. Nah, kita ngintipnya lewat sini. Bentar. Ini layar outputnya, ini layar yang kita setting, ini hasil videonya seperti ini nanti. Yang sebelah kanan. Kita ngintipnya dari sini. Oh iya. Filsafat ilmu. Ini L. Filsafat ilmu. Nah, ada mata kuliah itu ya. Nah, di bawahnya filsafat ilmu ada, di dalamnya filsafat ilmu ada metode ilmiah.
Nanti di bawahnya metode ilmiah ada metode atau metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian. Kecilkan dulu karena layarnya. Nah, di bawah metodologi penelitian ada metode penelitian. Nah, kayak gitulah. Kayak gitu. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Kayak gini ya. Jadi waktu kita kemarin semester 1 belajar filsafat ilmu, di dalamnya ada pembahasan tentang metode ilmiah. Yang masih ingat ya, kalau lupa ya silahkan kalian browsing. Video saya juga ada yang filsafat ilmu semester 1 kemarin, itu juga ada di videonya. Metode ilmiah. Di dalam metode ilmu nanti ada metodologi penelitian, di bawahnya ada metode penelitian. Oke. Fokus kita kali ini mengenai ini dulu ya, metodologi penelitian. Metodologi, kenapa istilahnya? Apa bedanya? Apa bedanya metodologi penelitian dan metode penelitian? Bedanya di mana? Jadi metodologi ini ada istilah loginya di sini ya. Metodologi ini kan. Metode atau metode sini ya. Method kita kecilkan dulu. Metode itu metode atau cara, teknik lah ya. Dan logos itu ilmu. Logi ini berasal dari kata logos gitu. Jadi ini larinya ke sini. Benar, jangan pakai ini, pakai yang warnanya nggak sama. Gimana ini Bang? Salah, hapus semua. Kuning saja, kuning ya. Oke. Jadi metode itu berasal dari kata metode itu ini ya, ini di sini metode atau teknik, dan logi ini logos atau ilmu. Jadi kalau metodologi penelitian berarti ilmu tentang metode penelitian, ilmunya. Tapi kalau sudah ke ini metode penelitian, kalau sudah sampai di metode penelitian, ini sudah teknisnya. Teknis bagaimana meneliti. Metode itu teknik atau cara. Teknik bisa juga cara ya. Metode, cara gitu ya. Seperti itu. Teknik, cara gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Jadi metode penelitian itu lebih khusus, lebih teknis ya daripada metodologi penelitian. Bedanya di situ. Metode penelitian, cara penelitian. Nah, kenapa kita harus meneliti? Penelitian itu apa?
fungsi dari penelitian itu apa, mengapa kita harus meneliti gitu kan. Nah, kita kembali tanyakan ke Mas Bardi. Nah, kita kembali ke sini. Metodologi penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan objektif atas sesuatu pertanyaan atau masalah penelitian. Nah, di sini apa urgensi penelitian, misalnya kita tanyakan itu. Apa urgensi penelitian? Urgensi itu pentingnya, urgent gitu. Apa sih pentingnya penelitian? Coba jawabnya gimana? Nah, ini dia. Urgensi penelitian itu yang satu untuk memecahkan masalah. Penelitian dilakukan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat, bidang ilmu tertentu, atau dunia secara umum. Memecahkan persoalan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, penelitian bertujuan untuk menambah pengetahuan baru atau memperkaya pemahaman kita terhadap suatu hal. Terus yang selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis bukti, berdasarkan bukti. Terus yang keempat, kalau ini kayaknya ngaco deh si Bart ini, meningkatkan kualitas hidup. Oh, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi pengobatan, kebijakan baru yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini sebetulnya kembali ke sini. Ini kembali ke poin 1, memecahkan masalah. Ya, ini contoh penelitian, ini contoh penelitian ini sudah dicontohkan. Penelitian tentang pencegahan COVID-19 dapat membantu menemukan vaksin dan pengobatan yang efektif. Penelitian tentang dampak media sosial dapat membantu kebijakan yang lebih baik untuk mengatur penggunaan. Kayak gitu. Contoh hasil penelitian yang paling terbaru ini kan yang viral itu tentang quick count itu kan ya, quick count. Pemilu itu quick count. Quick count, gimana sih tulisannya? Quick. Nah, kayak gini. Quick itu cepat, count itu penghitungan, kan? Jadi, ini quick count ini dasarnya penelitian, pakai penelitian. Lembaga-lembaga pemilik quick count, kenapa mereka bisa menemukan angka-angka yang mendekati real count-nya gitu. Itu mereka melakukan penelitian. Nah, tanpa belajar metode penelitian quick count itu ya nggak akan kacau nanti. Tapi kenapa hasilnya bisa mendekati real count-nya? Itu karena mereka itu belajar, ini mahir di sini, metode penelitiannya bagus, matang. Tanpa metode penelitian ya quick count ini nggak akan berhasil. Itu contoh yang paling yang baru-baru ini gitulah. Barangkali kalian lebih bisa memahami quick count gitu ya. Quick count itu contoh penelitian. Nah, quick count itu hanya salah satu contoh dari penelitian. Salah satu contoh. Nanti selain quick count ya banyak. Gitu. Apalagi quick count misalnya, yang contoh misalnya kalian juga, setiap mahasiswa juga bisa itu melakukan penelitian pribadi masing-masing gitu.
Itu bagaimana caranya? Ya harus belajar ini metode penelitian. Metodenya bagaimana gitu. Caranya bagaimana meneliti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita kembali yang tadi di atas. Apa? Definisi metodologi penelitian adalah serangkaian langkah atau serangkaian langkah. Coba bedanya apa ya di sini? Apa perbedaan kalau menurut Bart itu apa perbedaan metodologi dan metode penelitian dan metode penelitian? Menurut Bart apa jawabannya? Coba. Teng tong. Ayo. Koneksinya agak lelet. Perbedaan metodologi penelitian dan metode penelitiannya. Metodologi penelitian sebuah langkah kerja yang luas yang memandu keseluruhan proses penelitian. Kalau metode teknik dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian gitu ya. Intinya sama ya dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau metodologi itu lebih luas cakupannya, kalau metode itu sudah teknis gitu. Sudah lebih, nah ini kalau menurut Bart ini cakupannya metodologi penelitian meliputi landasan filosofis, tadi sudah dijelaskan di atas ya, dari mulai filsafat ilmu, metode ilmiah yang ini mana, nah ini dari mulai filsafat ilmu, metode ilmiah, kemudian ada metodologi penelitian dan metode ini landasan filosofinya di sana, landasan keilmuannya di sana. Oke. Kemudian nanti kita juga pendekatan penelitian, cara pandang peneliti dalam memahami dan menyelidiki masalah penelitian. Nantilah bahasanya di pertemuan keberapa ya itu ada. Kemudian strategi penelitian, cara peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data supaya akurat, efektif, efisien. Efisien secara dana, efektif secara hasil gitu kan. Nah, terus metodenya apa dalam meneliti? Nah, itu jadi cakupan metodologi penelitian meliputi landasan filosofis, pendekatan penelitian, strategi penelitian, dan metode penelitian. Kurang lebih seperti itu cakupan-cakupan dari metodologi. Kemudian kalau metode penelitian itu sudah teknik ya, sudah teknis. Nanti pembahasannya mengenai survei, wawancara, eksperimen, observasi, instrumen penelitian, itu lebih ke arah teknis-teknisnya gitu. Nah ini kalau Bart menganalogikannya begini, kalau metode penelitian ini, kalau analoginya kebanyakan metode penelitian, metodologi penelitian itu sebuah resep masakan. Kalau metode penelitian bahan-bahan dan langkah-langkah dalam membuat masakan itu, atau mengikuti resep yang dicontohkan gitu kan, bahan-bahan dan langkah-langkah dalam resep. Jadi metodologi itu lebih umum, metode lebih khusus. Ya bisa dibilang metodologi penelitian itu bapaknya, metode penelitian itu anaknya, bapak dan anak. Nah ini metodologi penelitian lebih luas dan abstrak daripada metode penelitian. Ini metodologi penelitian memandu keseluruhan proses, sedangkan metode penelitian hanya fokus pada cara pengumpulan data. Ini menurut Bart begitu. Metodologi dan metode penelitian yang tepat merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian yang berkualitas. Kalau ini jelas ini ya, nggak perlu ditulis pun kita semua sudah tahu.
Nah ini begini, nanti silahkan kalian bisa lihat buat sendiri juga bisa nanti. Begitu ya. Urgensi penelitian tadi memecahkan masalah sudah. Kita kembali ke ini. Nah ini contoh. Kebanyakan kan kita taunya yang namanya penelitian itu di lab, laboratorium, gitu kan, di lab, ilmu-ilmu seperti fisika, kimia, biologi, gitu. Sebenarnya semua ilmu itu menggunakan metode penelitian. Dalam ilmu administrasi pun ya begitu, ilmu manajemen begitu, ilmu bisnis begitu, semua ilmu menggunakan metode penelitian. Nanti ada dua jenis besar gitu ya di metode penelitian itu. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, nanti di pertemuan besok. Nah ini kita secara umum saja tahapan-tahapan metodologi penelitian. Satu, penentuan rumusan masalah, kemudian tinjauan pustaka atau mencari dan mempelajari informasi yang relevan dengan penelitian yang akan kita kaji. Atau kita misalnya mau meneliti tentang apa sih ya, jamur, jangan jamur lah, kita mau meneliti tentang ini misalnya AI gitu kan. Ya contoh yang mudah lah ya, jamur tadi yang lebih mudah. Misalnya kita mau meneliti tentang jamur, nah kita rumuskan masalahnya. Jamur itu apa gitu, atau manfaatnya jamur itu apa gitu kan. Kita ingin apa sih yang ingin kita cari gitu kan, yang jadi persoalannya apa, jamur itu apa gitu kan. Bagaimana supaya jamur itu menjadi bisa dimakan, mengganti nasi gitu kan, karena beras mahal misalnya itu. Nah setelah permasalahan pertanyaan itu kita rumuskan, nanti kita tinggal mencari pustaka, mencari dan mempelajari informasinya relevan dengan bahan yang akan kita teliti, yaitu jamur tadi itu. Kita mencari buku, kita browsing, kita cari di perpustakaan manapun gitu kan, atau bisa lewat browsing tentang jamur, manfaat jamur, budidaya jamur, apa itu jamur dan seterusnya, pokoknya tentang jamur. Nah setelah semua informasi terkumpulkan, kita tinggal menyusun kerangka teori, menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Pokoknya besok lah ya. Kemudian setelah kerangka teori, penentuan desain penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, mau kualitatif atau kuantitatif. Kemudian setelah desainnya, kita tinggal melangkah terjun ke lapangan, mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian tadi. Sumber data, kita pergi ke misalnya ke hutan mencari jamur yang sedang kita, misalnya jamur, apakah jamur bisa dibudidayakan untuk pengganti beras, pengganti nasi gitu, jamur apa yang dimaksud gitu kan. Makanya kita harus nyari ke hutan, ke dekat berbagai tempat gitu yang memungkinkan jamur itu tumbuh, jamur itu ada, kemudian akan kita teliti. Nah setelah didapatkan jamurnya itu, kita analisis, kita analisa, oh jamur ini beracun, jamur ini beracun, jamur ini beracun tapi masih bisa ditoleransi, jamur ini enggak beracun tetapi jumlahnya sedikit, jamur ini, dan seterusnya dianalisa. Kemudian yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Nah yang kedelapan, penyusunan laporan penelitian. Ini nyusun laporan penelitian itu nanti bisa dalam bentuk misalnya kalau tugas untuk skripsi, kalau di mahasiswa ya,
Kalau di dosen ada artikel untuk jurnal penelitian. Terus bisa juga untuk buku, juga bisa untuk banyak lah, banyak penyusunan laporan penelitian itu medianya banyak. Bisa juga nanti dalam bentuk film dokumenter atau konten YouTube gitu ya. Konten YouTube juga perlu metode penelitian, jangan asal-asalan gitu. Untuk membedakan kita sudah pernah kuliah gitu loh. Jadi membuat konten YouTube ya harus pakai penelitian gitu. Setidaknya itu. Ini gambar tahapannya begini. Nah, ini jenis-jenis metodologi penelitian kualitatif, campuran ya besok ya. Ini gambar lagi, udah. Pokoknya begitu. Kurang lebih seperti itu pengantar. Ini kita perbesar lagi gambar saya biar jelas. Nah, di tengah gitu ya. Kurang lebih seperti itu pengantar dari kami, dari saya gitu ya, tentang metodologi penelitian. Isinya seperti itu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan ya biasalah, nanti lewat grup, lewat WhatsApp pribadi ya boleh, atau datang ke kampus ya boleh, ketemu dengan saya atau dengan janjian dulu gitu ya. Nomor saya ada di grup WhatsApp itu. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa lewat situ, atau ketemu langsung ya boleh. Seperti itu. Untuk presensi atau daftar hadir, karena Politeknik Gus Dur ini hanya dibolehkan kuliah daring itu 60% dari keseluruhan, 50% dari keseluruhan ya. Jadi kalau kita keseluruhan ada 18 pertemuan, berarti kita hanya dibolehkan secara formal ya dari kementerian itu hanya 8 kali. Jadi nanti modelnya kami wajibkan untuk datang ke kampus untuk tanda tangan gitu ya. Terserah datangnya itu, yang penting di jam kerja Politeknik dari Senin sampai Jumat ya, jam 4 sampai jam 8 pagi sampai jam 4 ya, untuk mengisi tanda tangan basah gitu ya. Seperti itu. Apalagi ya, kayaknya cukup lah. Pertemuan pertama cukup sampai di sini dulu. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.